mohon maaf sebelumnya Bib ya. Ini kan bukan curhat Bib. Mimpiku adalah mempunyai istri yang salehah, yang taat sama Allah dan Rasulnya, dan taat sama suaminya. Enggak, justru kalau bilang mimpi berarti belum tercapai. Dan aku berada dekat denganmu karena Allah. Giliran aku loh ini. Oh iya lupa. Emang rumah kita lobi umum. Tiba-tiba ada orang masuk. Hai, salah ya? Enggak lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari ini nggak tahu kenapa tiba-tiba tim YouTube kita Resign. bubar dong. Kan kita kontraknya gini, boleh kerja tempat lain tapi nggak boleh resign. Ya kan? Boleh, kita bebas. Dia bahkan serabutannya banyak. Bebas. Kanan ke kiri ke sana Iya. ke sini nggak jadi masalah. Yang penting dia Kemarin ada yang dikasih baju, nggak dikasih baju ngambek. yang mana tuh? Ada. Oh, jadi kalau di sini tuh lucu. Jadi kalau di tim YouTube kita gini ya, kalau seandainya ada yang ulang tahun justru nggak dapat apa-apa. Justru kalau orang kan nonton dikasih hadiah. Kalau tim YouTube enggak, ulang tahun nggak dapat apa-apa, bahkan yang lain traktir dia enggak. Dia dapet, cuma diiming-imingin. Nah, jadi kita sekarang di challenge sama tim YouTube kita sendiri. Katanya nggak tahu apa konsepnya hari ini. Sebenarnya kita juga berdua nggak tahu apa. Cuman katanya banyak banget yang request dari teman-teman yang nonton YouTube kita. Katanya pengen tahu lebih dekat tentang aku dan juga Habib Usman. Gus, coba sini dulu lu Gus. Tadi maksudnya suruh ngapain? Di sini sebelah Habib ngomong. Kan lu yang ngatur nih hari ini. Biasanya kita diatur-atur sama Ragi. Tiba-tiba diatur-atur sama Bagus. Ada buka ciki lagi. Boleh, atur apaan? Lu mau nyuruh gua ngapain berdua? Enggak, jadi kita mau ngasih beberapa kata. Jadi nanti kata-kata tersebut itu bisa berbagai macam deskripsinya, tergantung dari perspektif Habib sama Kartika Putri. Deal. Bebas. Bebas, terserah. Ini, bebas ya? Bebas, terserah. Apa Jadi aja? kata-kata itu nanti akan bisa memicu ternyata menurut kalian dari satu kata yang kita kasih, ternyata isi kepala kalian tuh seperti itu. Beda. Oh, jadi biar Iya. nonton bahwa sudut kita tuh beda gitu. Biar banyak sudut pandang. Tapi Punya sudut pandang. tujuannya apa nih? Kayaknya tujuan dari tim ini pengen kita berantem. Bukan. Karena kata-kata yang kita pilih pun itu bocorannya itu tentang kehidupan sehari-hari kalian. Oke. Yuk mulai. Udah Oke, mulai. Oke, kata pertama itu adalah keluarga. Siapa dulu? Habib dulu lah. Kamu dulu lah. Mau nyontek nanti. Boleh nggak kamera dipisah aja, ngobrolnya dipisah tempat. Takut di capture ya? Aduh. Saya duluan dong, suami Dari Habib dulu. Apa makna keluarga buat Habib? Atau Keluarga menurut Habib? adalah ikatan yang luar biasa, yang dahsyat, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dan anugerahkan, yang harus dijaga, dan juga yang terpenting bagaimana menciptakan keluarga tersebut ketenangan, cinta, dan kasih sayang. Itu keluarga. Itu keluarga. Bakso 3 bang. Ada suara bakso di depan. Buat keluarga. Mohon maaf. Kalau Habib gitu. Kalau buat aku keluarga itu adalah prioritas. Asik. Jadi kalau keluarga itu adalah prioritas utama. Ketika kita sudah berkeluarga atau memiliki keluarga, kita harus mengutamakan dari segala kepentingan yang ada. Jadi keluarga is number one. Masya Allah. Atau prioritas paling atas. Aku kalah deh sekarang. 0-1. Oke, 1-0. Kalau itu sudut pandang masing-masing. Nggak ada yang Oke, apa lagi? Kata-kata kedua yaitu adalah mimpi. Mimpiku adalah mempunyai istri yang salehah, yang taat sama Allah dan Rasulnya, dan taat sama suaminya. Mimpi yang selalu didambakan sehingga menciptakan seorang ibu yang salehah mempunyai anak yang soleh-soleh. Masya Allah. Tapi mohon maaf sebelumnya Bib ya. Ini kan bukan curhat Bib. Kenapa saya lebih curhat? Ini kan lebih menjelaskan apa mimpi dalam arti sudut pandang. punya sudut pandang. Tapi nggak apa-apa, namanya Habib kan mungkin kapan lagi kalau nggak depan kamera curhatnya. Enggak, itu kalau bilang mimpi berarti belum tercapai. Kalau bilang kenyataan berarti udah tercapai. Aku mah fair ya, aku mah fair. Jadi sudut pandangnya itu mimpinya Habib ya sekarang lah, sekarang. Sabar ini, aku doain mudah-mudahan mimpi kamu cepat tercapai. Habib sih. Kalau aku mimpi itu adalah suatu keinginan yang pastinya dimiliki oleh setiap orang dan setiap orang wajib memiliki mimpi, tetapi jangan terlena dan terbuai akan mimpi tersebut.
tetapi menjadikan itu motivasi dalam kehidupan kita untuk meraih mimpi. Tidak dengan segala cara, tetapi melakukan dengan segala upaya, tidak dengan segala cara. Dalam arti kita berupaya untuk mengejar mimpi boleh, tapi tidak menghalalkan semua cara. Tapi mau nambahin, Cukup ya. Terus yang Mimpi ketiga. di 2021 apa nih? Mimpi di 2021. Mimpinya Habib. Iya, nggak apa-apa, nanti kan gantian. Iya. Permasalahan ini bukan pertanyaan nextnya. Enggak apa-apa dong, kan bebas Oke, mereka. mimpi di 2021 adalah insya Allah kalau Allah berikan rezeki kita mau berangkat umroh bareng. Amin. Amin ya Allah, amin, amin ya Rabbal alamin. Itu mimpinya karena kita udah kangen banget sama Madinah yang sampai beberapa kali mimpi pengen ke sana. Masya Allah. Tahu mimpi yang kesana ya? Setahun, enggak, Setahun. hampir setahun Iya, ya. setahun. Awal tahun alhamdulillah Kita ke sana. ke sana. Kalau aku mimpi 2021 adalah ada keinginan mimpi bersama sih, karena aku sekarang menurut aku yang harus diprioritasin adalah mimpi bersama. Karena kalau mimpi sendiri takutnya nanti egois ya kan. Terus kalau mimpi sendiri suka kadang-kadang terkejut bangun ya. Jadi kalau mimpi bersama seru aja bisa bercerita. Jadi mimpi yang 2021 adalah kepingin banget punya rumah dan juga ada masjidnya. Masya Allah. Insya Allah kalau ada rezekinya. Amin ya Rabbal Amin ya Rabbal alamin. Gitu. Oke, Iya. yang ketiga itu adalah cinta. Oh nyontek nanti. Saya duluan lah, kan laki-laki duluan, pemimpin dulu. Istri kan ngikut. Cinta adalah anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada hambanya, sehingga harus betul-betul yang nomor satu adalah mencintai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Masya Allah. dengan kecintaan yang sangat tinggi. Karena kalau sudah cinta sama Allah, insya Allah makhluk akan dimudahkan untuk mencintainya. Dan yang terpenting adalah mencintai istri dengan setulus hati. Kode terus. Mencintai istri dengan setulus hati, karena apa? Yang namanya cinta itu ingat, cinta kepada Allah nomor satu, cinta kepada Rasulullah nomor dua, cinta kepada istri yang dimana mencintai istrinya dengan kasih sayang. Cinta adalah yang mereka senang berlama-lama. Kalau kita cinta sama Allah, sholatnya berarti nggak boleh buru-buru. Ya. Cinta sama Rasulullah, senang memuji Rasulullah, baca salawat yang banyak. Cinta kepada istri ataupun suaminya adalah dimana mereka senang berlama-lama dengan pasangannya. Tapi yang ada ya, ini fair ya, aku jujur buat semuanya yang selalu nyari itu siapa? Yang nyari apa? Yang selalu teriak Habib. Kamu. Berarti kita kamu sayang. Berarti kamu gak cinta. Cinta. Karena kamu dikit-dikit pelipir, aku teriak Habib baru datang. Ini mah parah banget. Kalau buat aku cinta buat aku itu adalah cinta itu sebenarnya adalah suatu kejujuran gitu ya. Jadi aku tidak mau yang Habib bilang tadi benar banget. Cinta itu yang pertama kali pasti terhadap Allah, terhadap Rasul, terhadap. Kalau engkau cinta sama Allah, engkau nggak akan disakiti. Insya Allah, dan tidak akan kecewa. Nggak akan dikecewakan. Betul banget. Dan juga apapun cinta kita terhadap siapapun didasarkan karena Allah, insya Allah yang akan kecewa. Betul. Jadi ketika Aku mencintaimu karena Allah. Aku sayang kepadamu karena Allah. Dan aku berada dekat denganmu karena Allah. giliran aku loh ini. Oh iya. Jadi balik lagi kalau buat aku cinta itu ya pastinya apapun yang kita cintain itu berdasarkan karena Allah. Dan ingat cinta itu bukan berarti kita membutakan mata hati kita dan pikiran kita sehingga kita menjadi orang yang buta karena cinta. Jadi karena mencintai yang salah dianggap benar, yang dianggap benar salah. dipuja-puja. Karena mencintai jadi lupa segalanya, karena mencintai jadi lalai akan kewajibannya. Jadi buat aku cinta itu adalah rasional, cinta itu adalah kejujuran, cinta itu adalah tanpa paksa. Dan cinta itu adalah untuk menjadi lebih baik. So, kalau kalian mencintai orang lain atau pekerjaan atau mencintai apapun itu, kalau kalian tidak menjadi lebih baik, itu namanya bukan cinta, tapi itu adalah kebodohan. Asik. Berikutnya adalah cemburu. Wow. Cemburu. Oke, cemburu adalah suatu kewajiban dan keharusan. Jangan sampai laki-laki menjadi dayus. Karena orang yang dayus tidak mempunyai cemburu, ya kan? Dia ada di dalam neraka. Jadi wajib cemburu terhadap istri. Ngapain aja harus ketahuan? Ini. Kan gua anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus wajib bagi seorang laki-laki cemburu. Gitu ya. Betul. Udah? Udah. Itu doang. Menunjukkan bahwa dirinya cemburuan. Berarti ada cemburu yang boleh, ada cemburu yang nggak boleh dong. Nah, jadi sama siapa aja sih cemburunya?
Jadi seorang laki-laki itu ketika misalkan dia mempunyai ibunya sudah nggak ada bapaknya atau ibunya itu sudah bapaknya sudah meninggal dunia, maka anak laki-laki wajib cemburu terhadap apa yang dilakukan ibunya. Untuk menjaganya. Sama seorang laki-laki ketika dia sudah beristri, cemburu terhadap istrinya dan cemburu terhadap anak perempuannya. Itu kewajiban dalam hukum Islam. Ketika dia tidak cemburu, fitnah. Dan juga cemburu itu beda sama suuzon ya, Bib. Betul. Kalau cemburu itu, kalau kayak Habib tuh lebih diutarakan apa yang nggak boleh, Betul. apa yang tidak Jadi disukai. nggak boleh, misalkan mesti begini sesuai dengan syariat Islam. Contoh misalkan, kamu pakai jilbab yang benar, kamu jangan sampai auratnya kelihatan. Kamu sama siapa? Itu mesti detail. Itu bukan berarti apaan sih dikasih tahu mulu, apaan sih kasih tahu mulu. Bukan, tujuannya adalah menjaga. Karena perintahnya Allah, perintahnya Rasulullah harus menjaga. Bukan berarti udah dikasih tahu. Kalau ada orang yang sok pinter sendiri akhirnya apaan sih, jangan. Kita harus menerima dan mengerti dan memahami bahwasanya oh inilah hidayah yang Allah Ta'ala berikan dan ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala melalui lisan suaminya. Itu yang betul. Karena ma'asaba min musibatin illa bi'idznillah. Oke. Apaan tuh? Jangan gantung gitu, kita nggak tahu artinya soalnya. Iya kan? Karena segala yang sesuatu itu tidak ada yang terjadi Semua yang selain kehendak kehendak Allah. Allah. Kalau cemburu buat aku, dalam hidup aku ya, cemburu itu adalah bumbu-bumbu dalam rumah tangga gitu. Jadi terkadang cemburu. Oh cemburu. Tapi lucu ya. Aku tuh bilang ya, jujur deh. Aku bilang kayak contohnya kayak ada sesuatu perilaku atau Habib kan orangnya ramah gitu ya. Sangat ramah. Terus aku tuh bisa bilang, Mau diceritain nggak? Ih, boleh. Terakhir aku cemburu tuh aku bilang ya, aku cemburu. Gara-gara lagi main burung ya kan, ibu-ibu banyak di villa orang teriakin, Ini terbaru. Habib ya kan gitu-gitu lah. Set, aneh lagi main burung, dia marah-marah, ngapain sih? Nggak urutinnya kalau cerita nggak boleh setengah. Ya udah kamu ceritain. Pertama aku bahas gini, kan waktu aku bilang cemburu terakhir banget baru beberapa hari yang lalu tuh gara-gara Habib mau nemenin aku buat panen cabe. Pertengahan tuh yang aku bilang, burungnya Habib nyamperin sama Kenzo, mau nggak mau ya Habib harus tangkap dong daripada dia kabur. Betul. Pada saat Habib tangkap, tiba-tiba ada segerombolan emak-emak di villa gitu terus teriak, Habib! Gitu terus Habib terbangin lagi, burungnya balik lagi terus teriak-teriak, dan itu tuh udah sekitar 2-3 kali kan. Aku ngeliatin tuh 2-3 kali sayang, karena aku waktu aku mau lompat ke sawah, aku ngerasa biasanya Habib pegangin, Habibnya jadi melepasin burung lagi gitu. Maksudnya tujuannya ngelepasin burung biar burungnya pulang ke rumah. Ya tapi kan nggak mungkin, pasti balik lagi kan. Iya. Nah udah gitu, akhirnya aku ya udah susah payah turun ke sawah sendiri sampai di tempat petikan cabai tuh. Itu ada rasa cemburunya gini, cemburunya mungkin lebih bukan ke personal orangnya ya. Aku tuh mau diperhatiin gitu, kayak kenapa Habib nggak pegangin aku waktu turun dari sawah, terus kenapa Habib nggak fokusin aku di situ, malah Habib sibuk main burung. Sebenarnya cemburunya sama burung. Tapi aku fair nggak ngomong, saya aku cemburu tahu gitu Betul. kan. Tapi ngambek nggak? Enggak, kayaknya kita petik cabai bareng. Bujuk dulu saya. Enggak, Habib minta maaf. Iya, aku minta maaf ya sayang. Terus ya udah. Nah itu tuh sebenarnya buat aku kayak hal kecil, tapi that's mean a lot buat hubungan gitu ya. Yang dimana kalau seandainya aku malah diem kan kebanyakan kalau aku dulu juga gitu kan, udah diem aja sampai dia ngerti sendiri. Kan laki-laki nggak bisa kayak gitu. Aku tuh akhirnya mempelajari juga bahwa kenapa kamu nggak apa-apa. Perempuan tuh gitu kan, kenapa? Nggak apa-apa, kirain sendiri, diungkapin aja daripada kita. Kalau diungkapin kan jelas, cepat solusinya, dan alhamdulillah masya Allahnya Habib nanggapnya juga cepat. Jadi ketika aku bilang, saya aku cemburu tahu kamu mah sibuk sendiri, aku tadi turun susah. Akhirnya Habib, ya udah saya aku minta maaf ya, ya udah. Dan kita juga nggak boleh jadi perempuan yang setelah digituin jadi songong juga ya. Ya udah akhirnya baikan. Bismillah, mudah-mudahan ini jadi pembelajaran yang besar buat kita berdua Ya. dan ada hikmah yang bisa kita ambil. Amin. Oke, apa Lagi? lagi? Gantian dong. Ini kan aku cemburu Habib. Kamu pernah nggak cemburu? Jujur, sering saya. Cemburu itu harus banget. Cemburu terakhirnya apa, Bib? Banyak hal yang harus dicemburuin dengan Cemburu? perilaku sih. Udah lama saya nggak cemburu, aku udah cemburu deh. Paling kalau pakaian kamu di rumah nggak bener ya pasti aku marah. Tapi kan nggak ada siapa-siapa. Kalau ada yang datang kayak gimana Gak pasti aku mungkin. Nggak ada yang datang. Emang rumah kita lobby umum. Tiba-tiba ada orang masuk. Hai, salah ya? Enggak lah. Nggak, ntar dulu jawab dulu pertanyaan kamu. Nggak suka kalau apa-apa nggak fokus jadinya. Kamu cemburu apaan?
Nggak jujur, kamu cemburu apa sama aku? Nggak ada. Nggak, kalau nggak ngomong yang pernah kamu paling cemburu sama aku. Oh, ada syuting bareng waktu itu. Ya tapi kan itu salah, nggak boleh. Ini yang syuting bareng baru-baru ini. Terus kamu bilang, Ci, manggilnya ini gitu. Jadi lucu banget, tapi aku bahkan aku senang gitu ya, karena berarti Habib menjagain gua. Jadi aku syuting bareng sama temen aku. Dipegangin lagi, kenceng banget. Iya, pegang banget. Jadi aku sama Dia di syuting. zoom-zoomin ya, pegangin tangan. Orang tanda salah itu langsung ngambil tangan. Dan aku nggak ngerasa salah karena memang aku syuting sama ada partner syuting kita udah belasan tahun, bahkan aku udah syuting bareng. Nah aku tuh kayak manggilnya itu dengan sapaan kayak nama akrab, kayak seandainya manggilnya pakai AA gitu seandainya gitu. Terus tiba-tiba Habib ngeh gitu, terus Habib cuman kayak C, manggilnya AA, dan aku langsung seketika manggilnya rubah gitu. Oh berarti suami nggak demen gitu. Jadi untuk istri juga bagusnya adalah kita itu nggak boleh juga ngebuat suami kita jadi gelisah, meskipun memang harus cemburu, tapi bukan berarti bikin cemburu gitu, karena nanti yang ada kita suaminya pegel hati sehingga menyimpan emosi yang berlarut-larut, jadinya nggak bagus buat rumah tangga ya. Kalau kita tuh alhamdulillahnya aku beruntungnya Habib dengan ilmu yang banyak tuh Habib juga mau cepat belajar mengikuti mengimbangi aku gitu. Jadi kita alhamdulillah juga aku belajar dengan Habib, sehingga kalau ada masalah cepet cari pokok permasalahannya apa, diselesaikan saat itu juga, dirubah saat itu juga, jangan nunggu tar ya coba karena itu setannya ya kan? Cari bismillah, insya Allah bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya. Yang terpenting cuma satu hal, bahwasanya hidup ini harus mengikuti aturan Allah dan Rasulnya sehingga mendatangkan sebuah keberkahan dan keindahan dalam kehidupan rumah tangganya dan kesehariannya. Jadi udahan nih, padahal masih ada satu kalimat lagi katanya, apa arti mantan ya? Kalau udah pernah dibahas, kalau gitu kita langsung closing aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi. Ada satu lagi. Itu nih.